Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Tia Nurhayati. Di sini aku mau menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut F.W. Riggs, ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor, seperti yaitu kelahiran. Fertilitas atau kelahiran merupakan istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. Biasanya, pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena wanita hanya dapat meninggal 1 kali, namun ia dapat melahirkan beberapa bayi atau anak. Kemudian selain itu juga penunjang tingkat kelahiran itu disebabkan oleh pernikahan muda. Kemudian masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami resiko kelahiran karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak dapat pasangan untuk berumah tangga. Juga ada wanita yang bercerai atau menjanda. Lalu salah satu faktor penghambat atau solusi dalam tingkat kelahiran yang tinggi yaitu dengan program keluarga berencana atau kita sering mengenalnya dengan istilah KB. KB menjadi hal yang harus kita perhatikan karena dengan KB untuk menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Yang kedua yaitu selain fertilitas, yaitu ada mortality atau kematian. Pada umumnya, kematian merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu atau seperti misalnya kekurangan gizi atau bencana alam, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, dan lain sebagainya. Angka kematian ini biasanya terdiri atas angka kematian bayi, angka kematian pada balita, angka kematian ibu, dan angka kematian morbiditas. Selanjutnya yaitu ada migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus selama kurun waktu 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, maka perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Kemudian, alasan-alasan seseorang melakukan migrasi biasanya yaitu didorong oleh faktor ekonomi, kemudian politik, sosial, agama, kepadatan penduduk, keadaan geografis, melanjutkan pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, imigrasi itu dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ada imigrasi antar negara dan imigrasi dalam negara. Nah, kemudian imigrasi antar negara itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada imigrasi, ada emigrasi, dan remigrasi. Kemudian imigrasi sendiri itu artinya yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya dari Malaysia masuk ke Indonesia. Kemudian emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya Indonesia, saya pindah dari Indonesia ke Malaysia. Atau remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asalnya. Lalu imigrasi dalam negeri yaitu dibedakan menjadi transmigrasi, urbanisasi, dan faktor penarik. Transmigrasi sendiri yaitu memiliki arti perpindahan penduduk dari suatu pulau ke provinsi lain, yang artian dari penduduk padat ke provinsi yang masih jarang penduduknya. Tujuannya yaitu untuk sebagai meratakan suatu wilayah gitu jumlah penduduknya. Kemudian selanjutnya urbanisasi, artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup biasanya. Kemudian faktor penarikan, biasanya di kota lebih banyak lapangan kerja, jadi kita pindah dari desa ke kota untuk tujuannya mencari lapangan pekerjaan. Kemudian adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap. Kemudian kota merupakan pusat aktivitas dan upah kerja yang lebih tinggi. Itu beberapa alasan dari faktor penarikan. Selanjutnya yaitu informasi kependudukan.
Informasi kependudukan itu sendiri dapat diperoleh dari salah satunya yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk itu dilakukan dalam periode 10 tahunan. Selain itu, info kependudukan dapat kita peroleh dari registrasi penduduk. Registrasi penduduk itu sendiri yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, biasanya seperti RT, RW, kemudian ke tingkat-tingkat berikut. Lalu yang ketiga, kita dapat memperoleh informasi kependudukan dari survei penduduk. Nah, survei penduduk itu sendiri artinya adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakilinya. Lalu yang selanjutnya yaitu kualitas penduduk. Biasanya beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk tersebut biasanya yaitu dari mulai tingkat pendidikan, kemudian dari tingkat kesehatan, kemudian tingkat pendapatan suatu daerahnya, kemudian yaitu mata pencahariannya. Oke, jadi yang tadi merupakan beberapa faktor dari poin pertama yaitu keadaan penduduk. Lalu kita masuk pada poin yang kedua dari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti sekte, agama, partai politik, kemudian koperasi, atau kelas sosial. Jadi struktur sosial merupakan suatu tingkatan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh langsung ini diantaranya yaitu ada konsep komoditi. Konsep komoditi atau tenaga kerja yang dianggap sebagai barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Kemudian yang kedua yaitu konsep kebebasan memilih. Nah, dalam administrasi negara, hal ini administrasi kepegawaian atau pegawai yang menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Kemudian yaitu konsep kebebasan kontrak. Nah, di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat yang telah disetujui. Kontrak ini memuat ketentuan tentang jangka waktu yang berlaku dan berakhir apabila syarat tidak dipenuhi. Dalam dinas militer, sifat kontrak dan hubungan kerja kurang tampak, terlebih pada masa perang. Jadi di masa militer itu tidak berlaku. Kemudian di pengaruh tidak langsungnya yaitu ekonomi semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri. Nah, perdagangan dan jasa-jasa kemudian memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi perburuhan. Kemudian perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasanya. Yang keempat yaitu ada ideologi negara. Nah, ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin pada administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima yaitu ada sistem politik. Ahli-ahli politik dan ilmuwan politik memusatkan pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan
alat pelengkap yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya atau presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.